Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan nge-review rumah 2 lantai ya, yang kita sudah rapikan dan kita kasih full furnish. Jadi teman-teman yang lagi nyari rumah yang mau survei ke Griman dan Minangka nanti bisa ngebayangin tuh, furnish-nya nanti kayak gimana, tata letaknya, layout-nya seperti apa. Oke, langsung aja kita review dari depan dulu. Di rumah contoh 2 lantai ini adalah tipe kuba. Di tipe kuba ini kita mengusung konsepnya Skandinavian ya. Jadi, dari si desain itu kalau Skandinavian itu, identik dengan atap yang, seperti ini, oke. Dan temanya kita pilih industrial dan tropikal yang menyatu. Jadi ada GRC-nya, kita namakan GRC itu, motif-motif kayu, sama temboknya kita motifin abu-abu. Nah, rumah ini didesain memang untuk orang-orang yang kerja di Jakarta atau di Tangsel atau bahkan di sekitaran Depok ya. Jadi, teman-teman bisa lihat carport-nya itu kita buat full, gitu. Jadi taman itu kita cuman sisain sedikit, ya hanya sekitar nggak sampai 1 meter lah di sini. Nah, jadi, sebenarnya ini karena ini unit hook ya, mungkin 2 mobil itu cukup bisa ke sini. Nah, cuman untuk kuba yang standar, itu lebarnya 5 meter, panjang ke belakangnya itu 10 meter. Kalau yang kuba plus itu sampai, 12 meter. Nah, cuman lebarnya 5 meter untuk yang kuba. Tapi yang ini, karena ini di unit hook, ini lebarnya 6 meter. Nah, untuk di rumah contoh ini kita sudah pakai keramik carport ya, dengan motif abu-abu kehitaman. Nah, untuk di temboknya ini kita kasih kamprot ya. Jadi, motifnya kasar seperti ini dengan warna abu-abu. Dan juga di sini ada jendela untuk kamar ya, yang langsung ke taman. Nah, terasnya dibuat seperti ini masih muat untuk 1 kursi. Nah, nanti, mobil bisa masuk di sini. Nah, yang istimewa di sini pintunya, eee, kita pakai solid ya. Oke, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Nah, kita sudah masuk di rumah 2 lantai dan kita berada di ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Nah, jadi di lantai 1 ini itu ada 1 kamar ya, 1 kamar tidur, lalu ada ruang tamu yang menyatu dengan dapur dan tapi ini layoutnya bisa custom untuk dapurnya ya. Jadi ada beberapa memang yang nggak nyaman kalau dapurnya itu menyatu dengan ruang tamu. Jadi kita kasih opsi untuk dapurnya ke belakang gitu bisa, gitu. Nah, ini sudah kita buat sedemikian rupa dengan interiornya. Jadi memang konsepnya minimalis ya, dengan harga cuma 600 jutaan. Itu nanti penataannya seperti ini. Di sini ada sofa, oke, dan di sini kita setting untuk meja TV memang. Nanti colokan-colokan itu didesain di sini nanti. Jadi perangkat elektronik, TV, sound system itu bisa ditaruh di sini. Oke, kita ke bagian dapur sini. Nah, memang ini dibuat untuk dapur bersih. Nanti teman-teman juga bisa request untuk kompor tanam ya, yang jelas untuk meja dapurnya ini. Di sini ada tangga ke lantai 2. Lalu di sebelah tangga, di sini masih ada storage kecil yang kita bisa pakai untuk menyimpan beberapa barang. Dan di sini ada kamar mandi, ya. Nah, kamar mandi di sini, ini untuk kamar mandi yang di lantai 1 ya. Ini untuk ukuran kamar mandi di bawah tangga itu cukup lebar, ya, karena kita desain memang kamar mandinya itu agak menjorok ke dalam sini. Oke, kita ke kamar sebelah. Nah, ini untuk kamar di lantai 1. Ini cukup lebar ya.
Ini ukurannya itu 3:4, ya 3 x 4 meter. Dan untuk bed 160 kali 2 meter ini masih sangat lega, dan di sini lemarinya cukup lebar. Sebelum ke lantai 2, kita coba cek di area belakang. Nah, karena ini panjang ke belakangnya cuma 10 meter, jadi memang tidak terlalu banyak space yang bisa dipakai. Walaupun sebenarnya ini masih 80 cm ya. 80 cm itu masih bisa pakai mesin cuci, dipakai untuk mesin air ya. Sama kegiatan laundry ya, untuk jemur baju juga masih bisa di sini. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Oke, saya ada di area tangga ya. Di sini kita kasih pijakan juga ya untuk pegangan. Dan karena memang ini untuk rumah contoh ya, ini untuk khusus rumah contoh yang dikasih jendela di area tangganya. Jadi di area tangga ini jadi bisa kelihatan lebih luas gitu. Oke, kita sudah di lantai 2. Nah, saya mau bahas sebelah sini dulu. Di sini ada jendela ya. Ini nggak rumah contoh aja, semuanya nanti ada jendela. Dan teman-teman bisa lihat, ini yang banyak diminati oleh konsumen sebenarnya. Jadi banyak konsumen itu suka dengan pemandangan di area belakang sini karena masih sawah, ya kan. Angin juga sejuk dan berhembusnya cukup sering, cukup kencang juga. Jadi bikin, kalau jendela ini kita buka, itu bikin sirkulasi udaranya jadi lebih sehat gitu. Nah, jadi di sini ada tangga, di sini kita ada jendela, ya. Terus di sebelah sini itu ada void. Ya, void ini juga custom ya, ada tambahan juga yang tidak mahal juga. Jadi defaultnya ini nanti tembok. Nah, defaultnya ini tembok. Nah, jadi nanti ini atap ya, ketutup seperti ini. Kita ke area kamar ya. Nah, di sini ada 3 pintu. Di sini ada 3 pintu. Kita lihat di kamar mandinya dulu. Ini area kamar mandi lantai 2. Ya, jadi di rumah ini ada 2 kamar mandi, satu di bawah sama satu di atas. Ini untuk kamar mandi 2 kamar yang ada di atas. Dan kamar mandi cukup luas, cukup lega. Lalu kita review untuk kamar sini dulu ya. Ini kamar yang kecil. Jadi dari 3 kamar ini yang paling kecil. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kamar anak ya. Ini kita belum ke master bedroomnya. Dan kita udah kasih furnish juga. Ini untuk bed 160 kali 2 meter. Kita sediain balkon untuk 2 kamar sekaligus. Jadi anak-anak pun kalau pengen nongkrong di depan itu lebih enak. Nah gitu. Jadi nanti di sini nyambung ke master bedroomnya. Nah, kita sudah kasih pagar di sini untuk pengaman. Assalamualaikum. Nah, kelihatan luas banget ya. Ini adalah master bedroomnya. Ukurannya sebenarnya sama dengan yang bawah, 3 x 4 juga. Ya. Jadi ini didesain 180 kali 2 meter, kali 2 meter. Didesain untuk master bedroom. Udah almari ada sama meja rias. Dan kelihatan lega banget ya, karena memang umumnya bedroom itu di angka 2,5 atau 3 x 3 meter, tapi ini kita buat 3 x 4 meter, jadi bisa lebih lega lagi gitu. Oke, seperti biasa di sini juga yang tadi kita sempat lihat juga, ini untuk balkonnya, jadi nyambung.